Halo Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan. Kali ini kita akan masuk ke modul keempat, pedagogik KB yang pertama. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih sudah mau menonton video saya dalam pembahasan soal. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika bermanfaat bisa dibagikan kepada teman-teman kita yang lain, sehingga guru SLB harapannya bisa lulus untuk memiliki sertifikat pendidik. Terima kasih, kita akan masuk ke pembahasan soal. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke modul keempat KB yang pertama, yaitu perancangan pembelajaran inovatif. Langsung saja kita cari itu soalnya. Baik, untuk soalnya ada di halaman pembelajaran inovatif, ada di halaman 37. Baik, langsung Bapak Ibu kita akan bahas. Untuk soal yang pertama, alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif, yaitu baik dalam soal ini akan dibahas kenapa tidak dipilih jawaban A, B, dan D. Yaitu yang pertama, tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. Nah, merancang pembelajaran benar sebetulnya masuk kepada alasan kompetensi pedagogik, tapi di dalam penjawaban soal nomor 1 ini ada di materi, jadi sifatnya textbook, dan ini jawabannya akan kita sesuaikan dengan materi yang telah dibahas di atas. Sama seperti B dan D, tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional, dan tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Nah, kenapa kita harus merancang pembelajaran inovatif? Sebetulnya kalau secara logika, analogi kata kunci dari poin dari kata kunci soal ini ada di gini. Kenapa guru harus merancang pembelajaran inovatif? Nah, ini harapannya adalah kepada setiap peserta didik kita yang akan lulus. Kata kuncinya di sana. Karena mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif? Outputnya supaya peserta didik kita tadi adalah mau mengetahui atau mempelajari materi kita dengan baik, materi yang kita berikan dengan baik. Lalu yang sesuai dengan opsi jawaban nomor 1 itu C. Kenapa? Karena yang pertama tuntutan karakter dan keterampilan abad 21. Jadi karakternya abad 21 ini, karakter dan keterampilannya pastinya berbeda dengan karakter dan keterampilan di abad sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini tujuannya adalah untuk lulusan. Jadi korelasinya, jadi korelasinya itu adalah berkorelasi terhadap lulusan dari peserta didik yang akan kita ajar tadi. Baik, nomor 2, setiap rancangan pembelajaran akan menentukan. Nah, rancangan pembelajaran itu akan menentukan apakah A, nilai siswa dan evaluasi pembelajaran, B, kinerja guru dalam mengajar, C, pemahaman siswa dalam mempelajari materi, atau D, keberhasilan aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu harus ingat kata kunci dari ini adalah rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran. Jadi di dalam kita melakukan aktivitas pembelajaran terhadap peserta didik kita wajib melakukan kegiatan perancangan dalam bentuk RPP. Memang di dalam RPP tadi ada banyak, ada yang namanya rancangan pembelajaran, tujuan, metode, dan akhirnya adalah evaluasi. Tapi yang perlu diingat di garis bawahi soal nomor 2 ini adalah ketika ketemu di ujian UP nanti, Bapak Ibu harus melihat rancangan pembelajarannya.
kata kuncinya ada di rancangan pembelajaran. Nah, seperti saya sampaikan juga tadi di awal, rancangan pembelajaran ini kaitannya terhadap keberhasilan aktivitas pembelajaran karena dirancang. Jadi gambaran analogika gampangnya adalah ketika Bapak Ibu merancang sebuah fondasi untuk rumah, harapannya adalah rancangan Bapak itu berhasil untuk membuat rumah yang baik, tidak miring, tidak goyang, sesuai dengan harapan. Intinya seperti itu analoginya. Lalu, kenapa tidak nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran? Sekali lagi kita kembali kepada soalnya, yaitu rancangan pembelajarannya. Kinerja guru dalam mengajar sama. Tujuan awalnya adalah rancangan pembelajaran. Dan yang terakhir, pemahaman siswa dalam mempelajari materi juga sama. Tiga-tiganya ini tidak memenuhi aspek dari rancangan pembelajaran. Output dari rancangan pembelajaran adalah keberhasilan aktivitas pembelajaran. Begitu Bapak Ibu ya. Baik. Nomor 3. 1 KI, 2 KD, 3 IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi ya Bapak Ibu. 4 tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? Nah, nih Bapak Ibu sebelumnya harus paham dulu KI atau kompetensi inti serta KD yaitu kompetensi dasar itu merupakan rumusan yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi kita bisa sesuaikan, kita bisa melakukan semacam perubahan, semacam penyesuaian. Sedangkan tujuan juga sama. Tujuan implikasinya pada indikator pencapaian kompetensi. Lalu, kenapa 1 dan 2 tidak? Nomor yang opsi A, kembali lagi, 1 dan 2 itu sudah disesuaikan, sudah ditetapkan. Jadi, tidak bisa diintegrasikan karena sudah baku. Lalu 2 dan 3, 2-nya tidak bisa, 3-nya bisa. Lalu yang D, 2 dan 4, 2-nya tidak bisa, 4-nya bisa. Dan yang paling tepat adalah C, IPK dan tujuan pembelajaran. Baik, soal nomor 4. 1 kompetensi dasar, 2 indikator pencapaian kompetensi, 3 tujuan pembelajaran, dan keempat kegiatan pembelajaran. Pertanyaannya, dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? Bapak Ibu ingat, soal nomor 4 ini sebetulnya adalah spesifikasi dari soal nomor 3. Karena apa? Pertanyaannya kurang lebih hampir sama. Tapi ini yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan. Kalau pertanyaan ini paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21. Nah, ini lebih banyaknya. Yang paling banyak. Nah, dan memungkinkan, ada kata-kata yang memungkinkan. Nah, dari kegiatan ini kita akan lihat Bapak Ibu. Di sini di soal nomor 3 ada KI, ada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Sebetulnya setelah tujuan pembelajaran ada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita akan lihat di pertanyaannya, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? Unsur-unsurnya ada apa saja abad 21? Nah, Bapak Ibu harus ingat unsur-unsur abad 21 itu terkoneksikan dengan hal-hal yang sifatnya ICT, dengan hal-hal sifatnya penggunaan media-media yang berkaitan dengan teknologi,
dan metode-metodenya. Nah, di sini kita bisa lihat yang bisa dimasukkan ke dalam opsinya itu ada di kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu bisa memodifikasi kegiatan pembelajaran tadi dengan menambahkan metode, model, media, bahkan sarana prasarana yang berkaitan dengan ICT atau Information Communication Technology. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut soal nomor 5. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS. Bila Bapak Ibu ingat, sebelum kita menjawab soal kita melihat kata kuncinya, dan setelah kita melihat kata kuncinya kita harus pahami apa kata kunci tersebut. HOTS itu adalah singkatan dari High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, dari opsi ini manakah yang sesuai? Jadi di sini langsung terbaca Bapak Ibu. Tidak perlu kita analisis secara detail, sudah sesuai. Dari sini kita akan lihat keterangannya ada di kata kunci opsinya adalah High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mana yang termasuk dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Ada di pilihan A, yang lain tidak ada. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Soal nomor 6. Contoh rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat yaitu. Nah, di sini perlu diingatkan kata kuncinya itu berpusat pada siswa ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini harus ada pemahaman 5W1H. Bapak Ibu bisa cari di Google juga nanti 5W1H ini apa, biar bisa Bapak Ibu pahami lebih detail lagi. Di sini saya akan coba untuk membahasnya. Lalu, kenapa pilihannya ada di B? Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Nah, di dalam kegiatan yang berpusat pada siswa, siswa harus mampu mengeksplorasi materi yang diberikan kepada dia. Apa saja sih yang bisa kita analisis dari soal nomor 6 ini? Yaitu adalah bahwasanya kita harus memahami dulu konsep 5W1H. Nah, 5W1H ini isinya adalah Bapak Ibu akan melihat di sini konsepnya ada di W yang pertama yaitu who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, what, apa yang terjadi, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, dan how, bagaimana. Nah, peserta didik harapannya di sini setelah mengamati media tersebut, peserta didik mampu untuk menganalisisnya dengan menyebutkan 6 kata tanya yang tepat. Jadi, mengamati gambar tumbuhan. Yang pertama, who. Bagaimana peserta didik tadi mampu mengamati gambar tumbuhan tadi dengan menanyakan siapapun yang ada di dalam materi tadi. Siswa kita nanti harusnya bisa mengaplikasikan dari 5W1H. Siapa, apa, bagaimana, kapan, kenapa, di mana. Jadi implikasi di sana. Sedangkan untuk jawaban A, C, dan D setelah dijelaskan guru, nah di sini kan ada kata kuncinya. Setelah dijelaskan guru, siswa mau menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa, mampu menjelaskan kenapa terjadi gempa. Jadi ini maksudnya hanya ke when saja. Sedangkan untuk yang when-nya ada di mana? Mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. When atau what lebih tepatnya. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa? Dia harus bisa menjawab kata-kata what-nya tadi. Lalu yang C, setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. Jadi, melakukan observasi itu berarti dia ada di
kenapa setelah mengamati gambar tumbuhan? Cuman hanya kata-kata kenapa. Lalu yang ke D, siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Tidak ada tindakan apa-apa, hanya disajikan gambar. Sedangkan di nomor opsi B itu dijelaskan siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Jadi gambar tumbuhan ditampilkan, siswa mampu menyebutkan dari kata tanya tadi untuk menjadi suatu konsep pemahaman terhadap peserta didik. Baik, nomor 7 Bapak Ibu. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat adalah, jadi kata kuncinya ada di berpusat pada siswa. Nah, di sini yang jelas ada 2 opsi yang harus kita coret. Kenapa? Di sini adalah kata kuncinya berpusat pada siswa. Sedangkan opsi A dan B, di situ ada kata-katanya guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya, tidak berpusat pada siswa. Lalu yang C, siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Meskipun kata awalnya itu siswa, tapi sebetulnya yang memberikan adalah guru. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa gitu loh. Lalu yang C, siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Sama juga. Ini adalah guru yang memberikan. Sedangkan opsi D, kenapa itu menjadi pilihan? Berpusatnya di mana? Berpusatnya ada di sini. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi berpusat pada siswanya itu siswanya yang aktif, Bapak Ibu. Siswanya yang aktif bertanya gitu. Sederhananya seperti itu. Baik, lanjut nomor 8. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi kepada HOTS. Yang paling tepat yaitu Bapak Ibu, HOTS itu ada tingkatannya. Jadi ada KKO dalam HOTS. Bapak Ibu harus tahu bahwasanya KKO dalam HOTS itu ada banyak sekali, dan Bapak Ibu harus paham dengan konsepnya. Nah, KKO itu apa sih? Nah, KKO tadi kita harus tingkat kemampuan peserta didik tadi ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai kepada C6. Nah, di dalam C1 atau di dalam konteksnya C1 yaitu tentang pengetahuan, C2 itu tentang pemahaman, C3 itu tentang penerapan, C4 itu terhadap analisis, lalu C5 terhadap sintesis, dan C6 terhadap penilaian. Dan di dalamnya ada poin-poinnya lagi. Lalu pertanyaan timbul adalah, mana yang lebih tepat? Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. Kata tanya tadi atau menyebutkan tadi ada di KKO berapa sih? Itu ada di KKO 1, menanyakan. Lalu siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. Menjelaskan, berarti itu masuknya dalam apa? Pemahaman. Pemahaman ada di mana? KKO C1. Lalu siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Menerapkan, berarti kalau menerapkan itu ada di analisis, ada di KKO C4. Nah, yang lebih tepat mana sih? Siswa mampu menuliskan kata tanya dengan bahasa yang benar. Ini termasuk kepada KKO yang kedua, yaitu pemahaman. Sedangkan yang C1 tadi pengetahuan. Nah, manakah yang lebih tepat? Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar sesuai dengan orientasi HOTS yang paling tepat. Di sini yang paling tepat adalah C. Nah,
di sini Bapak Ibu bisa saya pertegas, dia ada di halaman 16 tentang KKU, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Begitu Bapak Ibu ya untuk soal nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen. Nah, PPK itu apa saja sih? Penguatan pendidikan karakter itu apa saja sih isinya? Yaitu ada religiusitas, nasionalisme, kejujuran, dan kedisiplinan. Nah, di mana bisa diintegrasikan? Ini hampir sama dengan soal yang di awal-awal tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya ketika kita pembahasan soal sebelumnya itu ada aktivitas pembelajaran sama tujuan pembelajaran. Jadi yang paling tepat itu bisa diintegrasikan dalam tujuan dan aktivitas. Kenapa tidak tidak di KI dan KD-nya? Nah, kenapa tidak di KI KD-nya? Karena KI KD tadi sudah baku. Kenapa tidak KD dan IPK? KD-nya juga sudah baku, ada di dalamnya. Lalu kenapa tidak IPK atau pencapaian bukan kepada tujuan? Nah, di sini harus kita lihat adalah integrasi nilai-nilai nasionalisme, penguatan pendidikan pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam RPP-nya ya Bapak Ibu ya. Indikator pencapaiannya. Jadi lebih kepada ketujuan dan aktivitas belajar. Baik, nomor 10. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT, yaitu ICT itu adalah Information, Communication, dan Teknologi. Manakah yang lebih tepat? Nah, di sini kita lihat dulu opsi A, B, dan C. Mana yang ada kata-kata atau mana yang ada termasuk dalam ICT? Apakah A ada ICT-nya? Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik? Tidak ada ya ICT-nya. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar? Tidak ada juga ICT-nya. ICT itu mikroskop apakah termasuk ICT? Tidak. Dia termasuk teknologi saja. Lalu, setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. ICT-nya ada. Lalu, tidak ada hubungannya dengan siswa mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kenapa? Di soal nomor C, setelah membaca dan menggunakan HP, apa yang dibaca? HP tadi digunakan untuk baca apa sih? Gitu, tidak dijelaskan di sana. Lalu, yang D, kenapa ada kata kuncinya? Ada di setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube. Jadi YouTube itu termasuk ICT. Kenapa? Karena dia ada information dan communication-nya di sana. Lalu siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Begitu Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya bagikan kepada Ibu untuk menganalisis soal beserta jawabannya. Saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan tetap semangat. Salam hormat bagi Bapak Ibu. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih Bapak Ibu.